Jadi harus ikut Rasulullah. Tapi gak bakalan bisa kita ikut Rasulullah. Gak bakalan bisa. Terkecuali kita mengetahui apa yang dilakukan Rasul, apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Setelah kita tahu Rasul melakukan ini, kita bisa ikut. Kalau tidak tahu, gimana mau ikut? Rasul tidak melakukan ini, kita bisa ikut. Tidak melakukan. Kalau tidak tahu, gimana mau ikut? Ya kan? Berarti kuncinya, kalau kita ingin bisa mengikuti Rasulullah, maka harus tahu apa saja yang dilakukan dan ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kita tidak mungkin tahu, saudaraku, terkecuali kita mau ngaji. Betul. Jadi kuncinya berarti ketika kita ingin mampu mengikuti Rasulullah, maka masyarakat harus mau ngaji. Umat Islam harus ngaji. Soal berbicara ngaji, saya tidak bakal ke ibu-ibu. Saya ngomong ke bapak-bapak khusus. Kenapa? Kalau ibu-ibu saya percaya, gak perlu disuruh. Ngotot sama suaminya pengen ikut ngaji sama temennya, betul gak bu? Di majelis manapun ada pengajian, datang ke ibu-ibu paling kompak. Ngaji mulai jam 9 pada subuh udah dandan tuh ibu-ibu. Betul? Ini bapak-bapak, tempat pengajian di depan rumah, masih kagak mau masuk itu ke pengajian. Ini bapak-bapak nih. Makanya ini lulus khusus buat bapak-bapak, kaum laki-laki. Bapak-bapak, para pemuda, datanglah kalian ke pengajian. Rajin datang ke pengajian, karena di pengajian itulah kalian akan mendapatkan ilmu. Bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah berucap, bagaimana Rasulullah berbuat. Setelah kita tahu, baru kita bisa mengikuti. Kalau ibu-ibu gak usah diajarin, paling rajin ibu-ibu. Apalagi hidup di akhir zaman, sudah digaris oleh Rasulullah, sudah diinformasi oleh Rasul bahwa di akhir zaman paling kompak semuanya ibu-ibu, saudaraku. Di pengajian paling kompak ibu-ibu. Contoh di sini nih, ayo kita hitung persentase ibu-ibu apa bapak-bapak paling banyak? Ibu-ibu. Di pengajian ibu-ibu, di tempat tabligh ibu-ibu, betul nggak? Yang ikut Bang Emok juga ibu-ibu, betul? Makanya kata Nabi, di neraka pun nanti paling banyak ibu-ibu. Ya Allah, ibu-ibu semua di sini dan keturunannya selamatkan daripada panasnya api neraka nih. Langsung dari ahli surga nih. Beda dengan bapak-bapak, ngaji sedikit, betul? Makanya dalam surga pun paling sedikit itu nasib bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu paling banyak di dalam neraka, kalau bapak-bapak paling sedikit dalam surga. Kenapa baru dengar? Baru nyadar. Ya emang Rasulullah begitu. Rasulullah ditanya oleh putri tercinta Sayyidatina Fatimah, Rasul kenapa keperasaan kayak lagi sedih, kayak lagi khawatir? Iya Fatimah, emang kenapa? Waktu sedang Isra Mi'raj, saya diperlihatkan oleh Allah melihat surga dan neraka. Ketika saya melihat neraka, itu paling banyak kaum perempuan. Takut jadi Fatimah. Terus kalau di surga sedikit laki-lakinya. Cuma ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kami semuanya menjadi ahli surga tanpa neraka, betul? Ya, kita semua di sini tidak lepas daripada salah dan dosa, betul? Kita di sini adalah manusia yang penuh salah, manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh kehinaan. Tidak ada harapan kita untuk menjadi ahli surga. Tapi ya Allah, berkah maulid Nabi, jadikanlah kami sebagai ahli surga tanpa neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup, udah malam. Belum. Jadi intinya harus ngaji. Tapi mohon maaf, umat Islam kagak mau datang ke pengajian kalau di dalam hatinya tidak cinta terhadap ulama dan kiai. Contoh, pengajian di sini malam apa? Malam Jumat. Nah, malam Jumat. Ada bapak-bapak lagi ngopi depan rumah, Pak, malam pengajian, kita berangkat yuk ngaji. Mangga baiklah bapak mangga doakan. Bener gitu. Mangga bapak mangga doakan berarti heula. Aya deui sok nanya. Ai penting ieu budak saha nu ngajina? Ustaz anu lah aing mah moal si eta mah. Ai kitu si eta mah tiba-tiba nepi ka ieu wudu deui, salat. Salat deui, wudu deui. Kamajuan kayak eta mah. Ada enggak yang bisa seperti itu? Ada enggak bisa seperti itu? Giliran ditarik suruh ke depan, suruh praktek wudu dan sholat kagak mau tuh orang. Membacotnya bosen, wudu lagi, sholat lagi, wudu lagi, sholat lagi.
Naudzubillahimin. Jadi cintai ulama dan kiai, apalagi di zaman ini. Di zaman ini 15 abad yang lalu Rasulullah pernah menyampaikan. Sampaikan jangan ini. Tapi pedih kalau disampaikan. Benar. Gak bakal ada yang tersinggung. Gak akan ada yang ngambak. Gak peduli mau ngambak mau kagak ya gak? Nabi pernah menyampaikan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyati. Nanti akan terjadi suatu masa, suatu era, suatu periode, suatu zaman. Zaman ini terbukti. Di mana di zaman itu kata Nabi, umat Islam, ingat khitabnya kepada umatku, umat Islam, bukan orang kafir. Umatku kata Nabi akan lari dari ulama dan ahli fikih. Maksudnya apa? Nanti di akhir zaman umat Islam tidak lagi mau mendengarkan nasihat ulama, benci bahkan tidak suka, bahkan benci, bahkan ingin membunuh itu ulama. Dan umat Islam tidak lagi mau menggunakan hukum-hukum fikih, saudara. Di akhir zaman nasihat ulama dianggap provokator, nasihat ulama dianggap radikal, hukum fikih dianggap menghalang-halangi, hukum fikih dianggap jadi penghambat, saudara. Bahkan banyak umat Islam bukan hanya sekedar benci kepada ulama dan kiai, dia ingin memenjarakan ulama dan kiai, saudara. Bahkan di zaman itu akan banyak umat Islam yang ingin membunuh ulama dan kiai. Terbukti gak? Terbukti gak? Ketika ada dai dan mubalik dengan tegas dan lantang dia menyatakan, hei para kiai, kembali ke jalan Allah. Hei para pejabat dan aparat, kau jangan kurang ngajar menjadi bangsa kepada rakyat. Apa yang terjadi? Malah ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dibunuh, saudaraku. Bagaimana beberapa tahun yang lalu, mungkin belum sampai 2 tahun, di daerah Kabupaten Tangerang, di wilayah Cikande, ada seorang kiai sore-sore keluar ngaji dengan santrinya, dia bakar sampah, dipenggal kepalanya. Betul gak? Betul gak? Bagaimana di Bekasi, ada seorang kiai mau sholat subuh, dipedal perutnya, saudaraku. Di daerah Jawa Tengah ada seorang kiai ba'da asar, dia berangkat ke masjid mau mempersiapkan untuk sholat maghrib, akhirnya baru masuk masjid ditusuk-tusuk perutnya, saudara. Bahkan ada kiai baru turun panggung ditangkap oleh polisi, dijebloskan ke dalam penjara. Betul. Bahkan ada seorang habib, saudaraku, ada seorang habib tadinya terusir ke luar negeri, akhirnya pulang ke Indonesia. Siapa habib tersebut? Habib Rizik bin Hussein Syihab. Betul. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Sehatkan lahir dan batinnya, amin. Allah jaga beliau beserta keluarga dan pasukannya, amin. Allah menangkan perjuangannya, amin. Allah mudahkan langkahnya, amin. Allah hancurkan musuhnya, amin. Tahu nggak kenapa Habib Rizik di penjara kemarin? Apa salahnya? Beliau bukan maling, beliau bukan koruptor, hanya gara-gara begini. Begitu pulang dari Arab Saudi ke Indonesia, ini umat kagak bisa dicegah, jutaan malah nyambut di bandara, sampai beliau pingsan, sampai beliau meriang. Setelah itu nggak berhenti, pengen salaman dengan beliau. Akhirnya beliau istirahat meriang. Begitu meriang, akhirnya beliau berangkatlah mau berobat ke rumah sakit Umi di Bogor. Kan waktu itu musim corona, betul nggak? Kokorok kabina-bina, bener. Buku boga rakyat kata sembako di lebok ku aparat ke pejabat. Kokorok kabina-bina. Nah, berangkat ke rumah sakit Umi dicek. Begitu dicek karena musim corona, beliau khawatir dari jutaan umat mungkin ada yang kena virus. Akhirnya beliau tertular, minta kepada dokter, tolong cek saya PCR, saya positif apa negatif. Nah, beliau dicek di sana, diambil labnya. Setelah beres dicek, beliau keluar dari ruangan. Kan hasilnya di Indonesia tuh lemah, api lemah di sini pelan. Enggak begitu dicek langsung keluar hasilnya, betul nggak?
nunggu berhari-hari. Akhirnya beliau keluar dari ruangan, banyak wartawan ditanya, Abid, bagaimana kabarnya? Ini jawabannya nih, yang diperkarakan membuat beliau dari masuk penjara nih, begini jawabannya. Alhamdulillah, ana baik-baik saja. Ini jawaban beliau. Ingat, jawaban itu adalah sunnah bagi umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah dan sahabat ketika sakit ditanya oleh orang yang tidak berkepentingan, maka jawabnya baik-baik saja. Contoh nih, kita nih masyarakat ditanya baru meriang, Bu, sehat gak? Alhamdulillah. Maksudnya apa? Walaupun sedang meriang bicara doa supaya sembuh. Terkecuali oleh orang yang berkepentingan. Siapa? Orang yang mau mengobati kita, seperti bidan, dokter. Jangan salah paksa. Misalnya ibu-ibu nih di sini, kata Kiparu juga kalau sakit ditanya, sunnahnya bilangnya baik-baik saja. Berangkat ke puskesmas. Ibu kenapa kesini? Nggak kenapa-napa. Terus ibu mau kesini mau apa? Oh saya mau berobat. Oh silakan Bu duduk. Ibu apa yang dirasa? Mau ngomong? Ingat lagi kata Kiparu, nggak ada apa-apa yang dirasa Bu. Itu mah on namanya. Bilangin, karena kita berhadapan dengan orang yang berkepentingan. Ditanya lagi, terus Abi bagaimana hasilnya? Positif apa negatif? Jawaban beliau, saya belum tahu. Kita tunggu hasilnya nanti. Dan doakan supaya anak baik-baik saja. Bagus gak jawabannya? Bagus ya? Beberapa hari kemudian keluar hasilnya ternyata positif. Begitu positif ternyata, maka jawaban yang berhari lalu itu, jawaban yang kemarin itu diperkarakan bahwa Habib Rizik berbohong. Akhirnya ada wali kota, ada kiai datang ke kantor polisi. Bahkan katanya polisinya yang datang melaporkan Habib Rizik harus dipenjara gara-gara bicara Alhamdulillah anak baik-baik saja. Dan itu polisi langsung nangkep, langsung dipenjara. Sebenarnya saya tanya, kalau sistem seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau betul yang itu dianggap bohong harus dipenjara bertahun-tahun, tolong Presiden Wakanda harus dipenjara, saudara. Kenapa? Karena sebelum dia jadi presiden pernah berjanji, kalau saya jadi presiden BBM tidak akan naik. Betul? Naiknya berkali-kali, bohong gak itu presiden? Makanya itu polisi harus datang ke negeri Wakanda, tangkap, jebloskan itu presiden Wakanda. Betul? DPR, menteri, bupati yang suka berbohong ketika kampanye itu yang harus dipenjara. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di Indonesia gak terjadi. Amin. Itu mah hanya cerita di negeri Wakanda. Coba bayangkan Habib Rizik didenda 50 juta, setelah didenda dijebloskan ke dalam penjara gara-gara bicara seperti itu doang. Alhamdulillah anak baik-baik saja. Hasilnya positif apa negatif anak nggak tahu. Ya orang belum tahu, karena bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Guru Isa Durga Winara tahu yang akan datang. Betul nggak? Makanya jawabannya adalah saya belum tahu karena beberapa hari lagi baru keluar hasilnya. Begitu keluar malah dijebloskan ke dalam penjara. Kurang ajar gak? Biadab gak? Masya Allah. Ketika ini terjadi ya umat Islam, ulama dimusuhi, ulama dibenci, dijebloskan ke dalam penjara, dijauhi oleh umat Islam. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, kata Allah. Akan Allah berikan 3 bencana dan malapetaka yang dahsyat kepada umat Islam, saudara. Apa bencana itu? 1, yarfa'ullahul barakatuh bikasbihim. Allah akan menghilangkan kebaikan, menghilangkan keberkahan dari usaha-usaha orang Islam. Di musim pemilu, rakyat kompak serempak memilih calon presiden dengan harapan mudah-mudahan presiden ini baik kepada rakyatnya. Betul? Dengan penuh harapan presiden ini jujur dan amanah untuk rakyatnya. Betul? Begitu jadi, bukannya harapannya terkabul, malah dia dianiaya oleh pimpinannya, saudara. Seorang perempuan rela dinikahi oleh seorang laki-laki, akhirnya pasangan suami istri dengan harapan bahwa perempuan tersebut bisa dijaga kehormatannya, dilindungi kehormatannya, dipenuhi segala kebutuhannya oleh si suami tersebut. Betul?
Begitu menikah, Masya Allah, yang ada malah digamparin sama suaminya. Ada gak suami yang begitu? Para kaum suami, coba pasang otak kalian sedikit saja. Jangan main gaplok, main pelotot kepada istri sendiri. Sayangi istrimu. Kau pakai baju, tinggal pakai, gak perlu nyuci, istrimu yang nyuci. Kan pakai mesin, istrimu yang ngurus. Betul ya? Kau mau makan, tinggal nyuapin istrimu. Jangan hanya gara-gara kesalahan sedikit kau main gampar itu perempuan, itu istri. Lu kagak malu, lu keciumi, lu peluki, lu gampari. Goblok gak laki-laki begitu? Tolol gak laki-laki begitu? Kalau lu udah gak sayang sama istrimu, lepaskan. Masih banyak laki-laki yang siap menyayangi istrimu. Betul gak, Bu? Betul gak, Bu? Tapi ibu-ibu juga jangan kurang ajar sama suami. Udah tahu suami masukannya pas-pasan, masih aja meriung di Bang Emo. Lalu kurang Sunda mah, salaki model gitu, pamadikan untung tetep kalongan. Ayah di imah dicarekan, keluar di imah dicurigai, bisa-bisa bunuh diri. Laki. Ibu sayangi suamimu, jangan jadi bimoli. Tahu bimoli? Bibir monong 5 mili. Jangan punya uang abang sayang, tidak punya abang dikekeyak. Sayangi suamimu. Kalau memang tidak sayang, perlu dicatat, masih banyak perempuan yang siap menyayangi suami ibu. Betul gak Mama? Udah belen? Udah seimbang? Ya. Artinya mengharapkan keberkahan, yang ada malah kerumitan, saudaraku. Na'udzubillahi min. Hujan yang turun kita berharap membawa kesuburan, amit-amit cabang bayi, naudzubillah min dzalik, malah bawa banjir bandang. Betul nggak? Longsor di mana-mana, erosi di mana-mana. Betul. Tadi alhamdulillah ada galang dana di sini, berbagai itu, bukan hanya untuk dibayar saja, bukan di Cibober saja, banyak masulil mukminin yang perlu bantuan. Betul. Ikhlasnya itu tadi ngasih bantuan. Ikhlasnya, mudah-mudahan Allah balas lipat ganda dunia dan akhirat. Amin. Nah begitu, angin danda, angin yang menerpa, angin yang meniup, penuh dengan harapan membawa oksigen yang menyegarkan dan menyehatkan. Betul. Karena kehilangan keberkahan, akhirnya angin yang datang membawa virus corona di mana-mana. Kemarau yang terjadi, harapan penuh keberkahan, yang terjadi malah membawa kebakaran di mana-mana, saudara. Punya aparat harapan bisa mengayomi dan melindungi, malah menyiksa dan menakut-nakuti. Betul. Kenapa? Karena hilangnya keberkahan dari tengah umat Islam. Kenapa bisa hilang? Karena umat Islam sudah tidak lagi mau mendengarkan nasihat kiai dan malah menjauhi hukum-hukum fikih, saudaraku. Na'udzubillahi min. Yang kedua, udah marah. Yusallituhullahu sultanan dzalimah. Ketika umat Islam jauh daripada ulama dan kiai, maka akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim seperti di negeri Wakanda. Na'udzubillahi min. Maka yang terakhir ini yang paling menakutkan, ketika umat Islam jauh dari ulama, nasihat ulama malah dibenci. Kayak itu mah galak, kayak itu mah keras, kayak itu mah radikal. Ada yang begitu? Padahal sesuai dengan aturan agama, padahal sesuai dengan anjuran agama. Maka ketika ada orang seperti itu kepada kiai dan habaib, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, orang tersebut mati tidak akan membawa keimanan. Na'udzubillahi min. Emang apa sih kelebihannya keimanan? Sampaikan jangan. Tapi kalau disampaikan ya harus fokus, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong dijamin sesat menyesatkan. Lanjut jangan. Keuntungan meninggal membawa iman, ibu bapak. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita wafat membawa keimanan, pasti dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. Saya kasih contoh. Misal ada pemuda, dia tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot-merosotin tali amrok, tenggari asal ayah lihat orang molok, beak di rorojok, kuboloh-boloh kata pemuda. Dia naik lagi mabok, naik motor, ngegas, notok, paeh kata pemuda. Mati itu orang dalam keadaan mabok, tapi matinya membawa iman yang lurus.
membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dijamin itu pemuda menjadi ahli surga, saudara. Atau saya kasih contoh, ada ibu-ibu di sini dari Jablay, tapi ini mah contoh doang, nggak ada pada buktinya mah. Dari Jablay punya anak 10 hasil zina semuanya, dari peternak anak di Jablay itu. Mati itu Jablay lagi ditunggangin laki-laki 10 orang. Kebangetan gak itu Jablay? Kebangetan gak bu? Jablay punya anak 10 hasil zina, matinya pun lagi ditunggangin sama 10 orang. Kebangetan gak? Parah gak? Tapi itu Jablay matinya membawa iman, dijamin menjadi ahli surga itu orang. Ini baru kiai, ini yang gua cari dari dulu, kata pemuda yang geblek dan Jablay. Waduh, kalau ngaji sampai situ bahayanya. Wah, kata Kifaru juga minuman keras boleh, yang penting beriman. Ngejablay boleh, yang penting beriman. Kapan saya bilang miras dan jablay itu boleh? Saya hanya bilang seorang pemabok mati dalam keadaan mabok, seorang pezina mati dalam keadaan zina, tapi matinya membawa iman, pasti menjadi ahli surga. Begitu doang ngomongnya. Lanjut jangan. Cuma sebelum masuk surga itu jalan-jalan dulu, enggak ke dalam neraka. Itu urusan lain, betul. Tapi yang jelas orang beriman walaupun dia ke neraka terlebih dahulu pasti akan menjadi ahli surga. Kok bisa? Bisa. Bahkan ada orang maksiat yang ahli neraka bisa langsung ke surga tanpa neraka. Siapa mereka? Mereka yang di hatinya tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah menurunkan syafaatnya, memberikan syafaatnya. Makanya ibu hati-hati soal syafaat. Kadang ada di antara kita yang bilang, mudah-mudahan dengan acara maulidan ini kita mendapatkan syafaatul utmah dari Nabi Muhammad. Ada yang begitu? Syafaatul utmah itu gak perlu diminta ibu. Dan syafaatul utmah itu bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir pun dikasih syafaatul utmah oleh Nabi. Kenapa surul qadha bainal haq wal batil? Yang mukmin ke kanan, yang kafir ke kiri, begitu. Yang kita inginkan itu adalah bukan hanya syafaatul utmah, tapi syafaat spesial. Mana syafaat spesial? Kita masuk surga tanpa dihisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan acara maulid ini, dengan acara sholawat ini, dengan kumpulnya silaturahim ini, kami mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi yang tadinya harus dihisab. Semoga kami tidak dihisab langsung ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi berarti kuncinya, kalau kita ingin hidup mulia bahagia di dunia dan akhirat, wajib ngaji. Ngaji dengan cinta kepada ulama dan kiai. Hormati kiai, cintai kiai, sayangi kiai. Tapi kiai yang bener, jangan kiai yang on. Emang ada kiai yang on? Ada. Mana? Malah belain orang kafir, bukan belain orang Islam. Ada yang begitu? Kiai ngotot supaya dibangun gereja, pantas gak? Pantas gak? Di Cilegon dari zaman Belanda ada pelaturan bahwa di daerah ini tidak boleh ada gereja, berdiri gereja. Sepakat tuh semua agama sepakat, bahkan pemerintah Belanda pun sepakat di Cilegon gak boleh berdiri gereja, dan berlaku sampai saat ini. Tiba-tiba saat ini ada kiai, ada menteri ngotot supaya dibangun gereja. Sehat atau sakit? Sehat apa sakit? Masya Allah, mudah-mudahan umat Islam diberikan kekuatan iman dan Islamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga tanpa neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Dan mohon maaf kepada para panitia. Saya tidak bisa mampir kembali karena sudah malam dan besok pagi masih lanjut acara. Saya langsung pulang. Doakan supaya sehat, selamat, kuat, istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.